Oke, hari ini kita akan membahas Forex Trading Series, di mana kita akan belajar mendekode modern market. Oke, saya Aditya dan saya akan menjadi pengajar Anda kali ini. Nah, dalam Forex Trading ini memang bahkan banyak yang dipelajarin. Nah, yang akan dibahas pada series ini, kita akan belajar bagaimana menganalisa chart, kemudian mempelajari beberapa indikator, kemudian mengenali beberapa trading style, kemudian mengenali trading plan, risk management, dan sebagainya. Tapi terlebih, saya akan membagikan ya pengalaman trading saya selama lebih dari 10 tahun ini, apa suka dukanya, sehingga teman-teman bisa menghindari hal-hal yang tidak terbaik dalam trading untuk menghindari ya rugi yang berlebihan. Nah, sebelum mulai kita harus tahu dulu sebenarnya trading forex itu apa sih? Nah, forex atau foreign exchange itu adalah perdagangan mata uang asing di mana ada aktivitas membeli, jual. Yang dijual apa? Yaitu mata uang. Nah, kita akan dapat untung dari fluktuasi nilai tukar. Jadi, nilai tukar itu akan naik dan turun. Selisihnya itu yang akan kita ambil sebagai keuntungan. Dah, jadi trading ini adalah pasar keuangan terbesar di dunia ya, di mana mata uang diperdagangkan untuk berbagai tujuan, ya misalnya perdagangan, investasi, pariwisata, dan sebagainya. Nah, enaknya trading forex itu beroperasi 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Nah, artinya ini likuiditasnya cukup tinggi dan memungkinkan trader untuk merespon peristiwa ekonomi dari news atau dari politik secara real time, dan itu termasuk adanya mungkin pemilu US atau perang atau berita COVID dan sebagainya. Dan hal itu akan membuat fluktuasi di market forex di mana kita bisa bereaksi ya terhadap hal-hal tersebut. Nah, sebelum mulai kita juga pelajari dulu sejarah forex ya. Nah, pasar forex sebenarnya kalau sekarang itu sudah sangat canggih. Tapi sebelumnya, forex exchange itu dimulai pada tahun 1971. Nah, ini ada perjanjian Bretton Woods. Nah, ketika perjanjian ini runtuh, akan mengakhiri sistem namanya nilai tukar tetap, di mana dulu perbandingan mata uang itu selalu dalam nilai yang tetap. Nah, sekarang karena perjanjian itu runtuh, mata uang berubah secara bebas. Nah, perubahan ini membuat nilai mata uang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Ini menciptakan pasar untuk perdagangan mata uang atau forex ini ya. Nah, tahun 1990-an muncul internet. Nah, dengan seperti itulah trading forex itu bisa retail dan mudah diakses oleh investor perorangan seperti kita-kita ini. Dan menjadi pasar global yang sangat terdesentralisasi yang seperti kita kenal saat ini, yang volume perdagangan hariannya itu sekarang sudah melebihi 6 triliun dolar per hari ya. Nah, ini tadi kita lihat tahun 1971 ada Smithsonian Agreement, kemudian tahun 1996 dibentuklah online retail platform ya. Kemudian tahun 2002 ini ada di euro, jadi muncullah mata uang terbesar kedua ya selain USD. Terus kemudian tahun 2010 terciptalah high frequency trading di mana bisa ada 4 triliun dolar per hari ya di tahun 2010. Jadi itu 20% lebih besar dari tahun 2007. Nah, kalau perbandingannya di tahun 2019, forex trading itu volumenya sudah mencapai 5,3 triliun setiap hari atau sekitar 220 billion US dollar per jam. Nah, volume yang besar ini itu akan setara dengan sekitar GDP dari India, Italia, dan Rusia yang digabungkan gitu ya. Jadi 5,3 triliun itu setara dengan Rusia. 1,2 triliun ditambah 1,8 triliun GDP Italia
dan 2,2 triliun US dollar ya, GDP dari India. Nah, yang penting diperhatikan sebenarnya ini, siapakah pemain forex terbesar di dunia. Nah, jadi 13%, nah volume itu akan dipegang oleh Citigroup, 90% oleh JP Morgan, 9% oleh USB, 8% oleh Dutch Bank, 6% ini Bank of America, Merrill Lynch, kemudian 6% itu dari Barclays, 5% itu Goldman Sachs, kemudian HSBC itu 4%, XTX Market juga 4%, Morgan Stanley itu 3%, dan sisanya termasuk kita-kita ini termasuk dari 3% di luar itu. Jadi saat ini ada 10 bank ya, atau ini data tahun 2019, 10 bank yang menghandle 65% dari semua forex trading. Dan ini yang akan menyebabkan ada beberapa behavior atau tingkah laku chart kita nanti setelah kita pelajarin akan ada tingkah laku tertentu kenapa harus seperti itu. Ya, kalau mungkin teman-teman banyak yang bilang mengenal, oh banyak sekali yang sempat rugi di forex trading ya, karena mungkin dibilang marketnya dimainkan atau gimana. Nah, sebenarnya kalau kita sudah belajar, kita akan paham sebenarnya kenapa terjadi seperti itu, sehingga kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Nah, alasannya nanti adalah hal-hal ini, karena 10 bank di dunia ini yang akan mengendalikan itu. Dan kemudian hal penting itu adalah di mana sih forex itu ditradingkan ya. Jadi sebenarnya kita itu bisa trading dari seluruh dunia, tetapi jadi mata uang ini jadi sebenarnya kan kita tradingkan di antara dua belah pihak, ya disebut dengan over the counter market. Nah, karena market itu sentralnya selalu buka, jadi kita bisa trading 24 jam per hari kerja di minggu ya, 5 hari. Dan nah server-servernya ini ada di London, New York, Tokyo, dan Sydney. Jadi forex trading itu akan mengikuti jam kerja dari 4 negara ini. Makanya kita pernah mendengar ada UK session, ada US session atau New York session, ada Asia session atau Tokyo time zone, atau dari Sydney session. Nah, ini adalah hal-hal basic yang mungkin kita akan perlu ya mengenal ya sedikit ya terkait dengan forex. Nah, sekarang kenapa sih kita harus trading forex? Mengenai harus sebenarnya enggak, tapi ini kenapa kita sebenarnya bagus loh untuk belajar forex gitu ya. Pertama, potensi keuntungannya tidak terbatas. Karena servernya itu eee, online ya 24 jam selama 5 hari dan volume tradingnya tinggi sehingga memiliki likuiditas yang tinggi. Dan likuiditas yang tinggi digabungkan dengan sistem leveraging, kita bisa trading lebih besar dengan dana yang sedikit. Jadi kita tidak perlu punya duit yang sangat besar untuk mendapatkan income yang besar. Tapi dengan leveraging ini kita bisa melakukan posisi trading dengan jumlah besar, tapi dananya yang relatif sangat sedikit. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Aksesibilitas dan fleksibilitas. Nah, ini karena ada internet kita bisa trading di mana saja di ujung dunia. Tidak peduli itu di tengah laut, di tengah sawah, gitu ya. Mau di kampung, kota besar, mau di luar negeri, selama kita punya koneksi internet, kita bisa trading di mana saja. Kemudian kita bisa mulai dengan mudah karena bisa mulai dengan uang yang sangat sedikit ya, atau bahkan untuk belajar kita bisa mulai tanpa uang sama sekali. Jadi hanya perlu niat ya, modalnya niat, semangat, dan rajin ya. Karena dengan cara seperti itu kita bisa menguasai teknik-teknik yang dibutuhkan, tapi tanpa modal sama sekali. Berbeda dengan saham atau kripto, kita harus punya uang yang diperdagangkan untuk bisa mulai belajar. Untuk forex kita nggak perlu modal sama sekali.
risk dan reward. Kita bisa untung banyak dan tentu saja kita juga bisa rugi. Jadi ada realitas sebuah perdagangan, makanya itu kita butuh belajar dengan akun demo di mana kita tidak mengeluarkan sama sekali untuk bisa mendapatkan untung lebih banyak daripada ruginya. Kemudian, trading itu be your own boss. Artinya kita itu tidak trading untuk, disuruh orang lain, tapi kita trading mengikuti jam kerja kita, sehingga kita lebih fleksibel, lebih bebas. Teknik trading yang itu juga kita tentukan sendiri, sehingga ini sangat menjamin kebebasan diri. Kemudian ada trading style. Jadi ada beberapa trading style ya, mungkin di luar ada lebih banyak lagi. Kita bisa lihat pertama ada position trading, scalp trading, swing trading, dan day trading. Sekarang kita bisa lihat bedanya satu persatu. Nah, kalau position trading itu ketika ada yang cukup bagus, posisi yang cukup bagus, dia akan pasang dan dia akan close sesuai dengan target yang sudah dihitung. Untuk kapan close-nya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 4 bulan, tergantung dari kondisi market. Tapi begitu dia sudah pasang buy di posisi tertentu, stop loss di posisi tertentu, dan take profit di posisi tertentu di atas misalnya, dia tidak akan merubah posisi itu sampai targetnya tercapai. Kemudian ada swing trading. Swing trading itu biasanya akan mengambil posisi tertentu yang mungkin disebut dengan swing high atau swing low. Dia mungkin bisa masuk dari high dan dijual ketika mengambil posisi swing low, atau beli di posisi swing low dan jual di posisi tertinggi ya, di posisi swing high. Misalnya seperti itu. Berbeda dengan position trading, dia ada take profit di angka tertentu yang mungkin belum tentu termasuk posisi swing high dan swing low. Untuk posisi swing high, swing low itu bisa cukup panjang tergantung time frame yang digunakan. Kalau time frame-nya 4 jam, mungkin trading bisa 2 bulan, tapi kalau time frame-nya 1 hari, mungkin bisa lebih panjang lagi daripada itu. Untuk day trading adalah di mana seorang trader akan mengambil sebuah posisi, jadi mungkin 2 trading atau 3 trading, di mana dia akan mencari mungkin sell dari posisi tertinggi hari itu dan buy di posisi terendah hari itu. Atau dia mencari posisi terendah di hari itu dan menjualnya di posisi yang cukup menguntungkan ya, dan trading tersebut close di hari yang sama. Jadi tidak berlanjut di hari berikutnya. Nah, itu namanya day trading. Dan untuk scalping, ini adalah yang cukup intens di mana ketika trader merasa posisi ini cukup rendah dan akan naik, dia akan buy dan akan sell. Ketika chartnya turun lagi, trader akan ambil posisi buy dan dijual lagi. Dan dijual tidak selalu di atas di sini, tapi dijual di posisi yang cukup. Misalnya posisinya ngambil 150 poin, 200 poin, atau 15 pip atau 20 pip. Nah, atau kebalikannya ketika chartnya turun, dia akan ngambil posisi sell di sini dan mungkin akan ngambil take profit di sini. Begitu chartnya naik, dia ambil posisi sell lagi, dia ambil profit lagi di situ. Nah, itu adalah scalp trading. Nah, scalp trading bedanya adalah time frame-nya. Biasanya dalam waktu yang singkat dia bisa mengambil beberapa kali posisi trading sehingga ini cukup intens. Namun banyak sekali trader yang melakukan scalping hanya butuh waktu 2 jam, 3 jam sehari, selebihnya dia bisa istirahat. Jadi masing-masing akan punya style masing-masing tergantung dari sifat-sifat diri sendiri, psikologi, disiplin, dan waktu luangnya masing-masing. Kali ini kita akan masuk dasar-dasar forex trading. Nah, pertama adalah currency pairs. Nah, ini adalah inti dari forex trading ya, di mana dalam forex kita akan memperdagangkan satu mata uang terhadap mata uang lainnya.
atau hal ini disebut dengan currency pair. Nah, mata uang pertama yang disebutkan, jadi yang ditampilkan itu adalah mata uang dasar atau disebut base currency. Nah, mata uang kedua yang ditampilkan adalah mata uang pembanding. Jadi maksudnya gini, misalnya ada currency pair Euro USD. Nah, jadi Euro ini adalah mata uang dasar atau base currency. Dan USD adalah mata uang pembanding atau quote currency. Nah, jadi kalau Euro USD di quote pada 1.2000, artinya 1 euro itu adalah senilai 1,2 dolar AS. Nah, ini memang sederhana seperti ini ya. Nah, kemudian ada 3 jenis currency pairs, yaitu pertama major pair, jadi ini pair yang paling sering diperdagangkan dan melibatkan USD. Nah, misalnya Euro USD, GBP USD, Australian Dollar USD gitu ya, New Zealand Dollar USD, atau Japanese Yen USD. Nah, itu adalah major pair. Untuk minor pair itu tidak melibatkan USD, tapi mencakup mata uang utama lainnya. Misalnya ada Euro dan GBP, Euro dan Japanese Yen, GBP dan Japanese Yen gitu ya, ada Euro dan CHF gitu. Kemudian ada exotic pairs, ini melibatkan mata uang utama jadi USD tapi dipasangkan dengan mata uang pasar berkembang. Misalnya USD dengan Turki, Euro dengan SGD, gini mata uang utama gitu ya, ada atau termasuk USD IDR ya, Indonesian rupiah itu juga termasuk. Namun untuk kita belajar awal-awal disarankan kita menggunakan major pair aja dulu. Mengingat exotic pairs atau pair yang lain itu mungkin lebih fluktuatif dibandingkan dengan major pair. Kemudian ada istilah berikutnya yaitu pip dan lots. Dalam trading forex penting untuk memahami pip dan lot karena ini untuk mengukur pergerakan harga dan mengontrol ukuran trading kita ya. Misalnya gini, ini ada pip. Nah, pip itu sebenarnya adalah unit terkecil dalam pergerakan harga forex dulu. Karena dulu trading forex adalah 4 digit di belakang koma. Jadi satu angka ini di belakang koma itu disebut dengan satu pip. Jadi misalnya kalau Euro USD bergerak dari 1,2000 ke 1,2005, harga telah bergerak sebanyak 5 pip. Nah, tapi perdagangan modern sekarang menggunakan 5 digit di belakang koma. Jadi kalau sekarang 1,20,001 ke 2,0051, harga itu berarti bergerak sebanyak 5 pip ya. Kenapa? Karena 50 poin atau 50 pipet itu adalah 5 pip. Jadi untuk 0,00001, 5 digit di belakang koma, istilahnya adalah pipet atau lebih mudah kita sebut dengan poin aja seperti biasa. Tapi untuk pip selalu merujuk pada satu angka, satu ya, satu angka dengan hitungan 4 digit di belakang koma. Kemudian yang penting berikutnya adalah lot. Lot adalah mengacu pada mata uang yang kita perdagangkan. Nah, untuk menggunakan standar lot atau yang disebut dengan satu lot, kita butuh 100.000 unit mata uang dasar. Jadi kalau mata uang dasarnya adalah euro, kita perlu 100.000 euro untuk bisa mulai menggunakan atau mulai trading satu lot. Kalau kita ingin menggunakan mini lot, kita butuh 10.000 unit mata uang dasar, entah USD, entah euro, untuk memperdagangkan 0,1. Jadi ini satu lot, ini 0,1, dan mikrolot adalah 0,01, di mana kita butuh 1.000 unit mata uang dasar.
Jadi kalau tanpa leveraging, kita butuh duit sebanyak itu untuk bisa mulai trading. Jadi ukuran trading kita akan mempengaruhi potensi profit dan kerugian. Lot yang lebih besar memang meningkatkan exposure terhadap pasar, jadi kita bisa untung lebih banyak dan risikonya tentu lebih besar. Jadi sebagai pertandingan, kalau kita transaksi menggunakan satu lot, maka kalau kita bisa dapat profit 10 pip, nah artinya kalau satu lot itu akan setara dengan $100 ya kira-kira. Nah, kalau kita mau pakai 0,1 lot, kalau kita untung 10 pip ya, kita akan dapat $10. Sementara kalau 0,01 lot, pergerakan 10 pip kalau untung kita akan dapat $1. Jadi jumlah lot yang kita gunakan, nah ini satu lot ya. Jumlah lot yang akan kita gunakan akan mempengaruhi untung rugi kita. Jadi sebelum mulai pastikan paham dulu leverage yang digunakan dan lot yang digunakan sebelum trading dengan uang beneran. Kemudian kita akan masuk ke leveraging dan margin. Nah, salah satu utama, ya bukan salah satu utama ya, salah satu manfaat yang utama nih dari trading forex adalah leverage. Jadi kita bisa mengontrol posisi trading kita ya dengan modal yang lebih kecil. Dengan adanya leverage, jadi rasio antara ukuran trading kita dengan syarat marginnya, misalnya kita leverage 1:50. Jadi kita bisa mengontrol 50.000 US dollar ya dengan mata uang kita dengan modal Rp1.000. Jadi kita nggak perlu 50.000. Jadi kalau kita misalnya mau trading satu lot standar atau 100.000 unit dengan leverage 150, modal kita hanya butuh $2.000 saja, tapi bukan $100.000. Jadi tentu saja modal kita akan jauh lebih kecil daripada kalau misalnya kita mau main saham, untuk dapat lot yang besar kita harus ngikutin lot beneran sesuai dengan harga saham saat itu. Kemudian margin. Ini adalah jumlah yang diperlukan di akun Anda untuk membuka posisi dengan leverage. Margin bukanlah biaya, melainkan deposit untuk mengamankan trading Anda. Jadi misalnya posisi 100.000 dengan leverage 1:50, Anda membutuhkan margin sebesar $2.000 untuk membuka trading. Jadi catatan penting, meskipun leverage bisa memperbesar keuntungan kita, tapi leverage juga bisa memperbesar kerugian kita. Jadi butuhlah kita manajemen risiko yang baik ya. Nah, buat teman-teman juga yang sedang trading forex, ada beberapa platform juga yang menyediakan leverage ya. Ada yang 1:10, 1:50, 1:200 dan seterusnya. Dan itu juga tetap sama, resikonya juga sama, bisa memperbesar untung dan membesar kerugian kita. Jadi ada lebih baik sebelum kita membuka membuka posisi trading yang besar dengan leverage yang lebih besar, kita pahami dulu nih resiko dan hitung-hitungannya mengenai leveraging ini. Ini yang menjadi kelebihan dari trading forex di mana kita bisa lakuin itu dengan akun demo tanpa mengeluarkan uang sama sekali. Nah, ini akan ada contoh-contoh satu lot ya. Ini kan tadi satu lot sudah dijelaskan, 0,1 lot 10.000, 0,01 lot itu cuma 1.000. Nah, sekarang kita begini. Kita ada pertanyaan, kalau modal saya cuma $10, saya pakai leverage 1:50, saya bisa trading lot berapa sih gitu ya. Kemudian kalau lotnya 1:500 gimana? Kalau 1:1000 gimana? Nah, kalau modal saya 1:1000 tapi leverage-nya
1:500, lot yang kita bisa tandingkan berapa sih? Nah, ini akan lebih mudah. Kita menggunakan kalkulator trading yang sudah ada di internet, bisa digunakan dengan gratis. Nah, mari kita buka halaman tersebut. Nah, ini adalah contoh trading kalkulator atau forex kalkulator. Di sini saya menggunakan kalkulator dari Exness. Nah, sekarang kita mulai aja. Sekarang saya mau trading misalnya 0,01 lot. Leverage yang saya pakai 1:50. Saya klik calculate. Nah, dengan trading 1:50, kalau lot saya adalah 0,01, maka margin yang saya butuhkan adalah atau uang yang saya perlu miliki adalah $20,78. Artinya, dengan modal $10, kalau leveragingnya 1:50, kita tidak bisa trading sama sekali. Sekarang kita naikkan ke 1:500. Nah, ketika 1:500, modal yang dibutuhkan untuk trading adalah $2 saja. Artinya, kalau modal kita adalah tadi $10, artinya kita sudah bisa mulai mentradingkan 0,01 lot. Nah, bagaimana kalau kita mulai 0,05 lot? Ternyata 10,39. Artinya modal kita tidak cukup. Nah, ini akan berbeda di mana di sini saya akan menggunakan Euro USD. Nah, tapi kalau saya mentradingkan mata uang yang berbeda, misalnya GBP USD, kita calculate. Nah, modal yang dibutuhkan berbeda, 12,53. Karena GBP USD sedikit lebih mahal dari euro per saat ini. Nah, untuk latihan tetap saya gunakan euro. Nah, jadi dengan $10, lot yang saya bisa trading maksimalkan adalah sekitar 0,04 nih. Nah, di mana marginnya adalah 8,31. Kemudian, kalau leveraging saya 1:1000, nah saya hanya butuh duit $1. Nah, kalau market berlawanan ya, misalnya karena marketnya berlawanan terlalu besar dan lotnya kita naikin misalnya di 0,05 misalnya. Nah, ketika market hanya bergeser sedikit ya, kemudian kita akan lebih mudah habis dananya karena margin yang dibutuhkan sih kan $5 sementara lot kita gede. Nah, jadi kalau misalnya kita juga 0,01 misalnya dengan trading dengan leverage 1:10, nah kita punya 10,53. Jadi ini kurang. Jadi ini memang sudah cukup mepet. Nah, kalau leverage kita naik lagi misalnya 1:2000. Nah, untuk 0,1 lot kita hanya butuh 1:2000. Nah, ini ada spread perbedaan antara jual dan beli, harga jual dan beli, di mana sekali kita buka posisi akan minus 0,9 untuk di Euro USD, sehingga hati-hati karena ini pergeserannya besar ya. Nanti setiap 1 pip akan bergeser $1. Jadi kalau kita modalnya $10, pergeseran 10 pip melawan dari arah trading kita itu menyebabkan margin call atau duitnya habis. Dan ini yang kadang-kadang banyak orang trading terlalu besar dengan leverage yang terlalu besar sehingga duitnya habis. Nah, kalau misalnya sekarang sesuai dengan slide tadi, modal $1000, leverage 1:500. Nah, kita berapa lot sih yang bisa diperdagangkan ya? Kita kembali ke 1:500. Nah, kita bisa perbesar lotnya di sini. Kalau 1 lot. Nah, 1 lot ini masih $200, berarti dia bisa trading sekitar 4 lot lebih. Ya, mungkin nggak nyampe 4,5. Oh, 4,5 masih bisa. Nah, jadi dengan $1000 kita bisa trading 4,5 lot. Cukup besar. 1 pip kita akan dapat $45.
Kalau 10 pip untung, berarti kita bisa dapat $450. Nah, itu juga artinya kalau minus 20 pip, kita sudah minus $900. Dan biasanya, karena margin yang dibutuhkan 935, nah itu sangat sangat sedikit, sisa $35 sampai posisi margin call. Jadi, itu yang perlu diperhatikan baik-baik antara penggunaan lot, penggunaan leverage, dan modal harus cukup dalam trading dan terutama nanti kita akan pelajari itu bagaimana menganalisanya ya. Kemudian ada bid and ask. Dalam trading kita akan menemui dua harga untuk setiap pasangan mata uang currency pair nih. Ada bid, ada ask. Nah, bid price itu di mana pasar bersedia membeli mata uang dasar. Jadi kalau kita menjual, kita sell, pasar akan beli pada harga bid. Kemudian ask price, itu adalah harga di mana pasar bersedia menjual mata uang dasar. Jadi kalau market naik, kita akan beli. Nah, kita akan beli pada harga ask. Nah, selisih antara harga bid dan ask itu yang disebut dengan spread. Nah, tadi kita sudah lihat spread. Jadi di sini ada spread cost ya. Itu adalah selisih antara harga jual dan beli. Masing-masing currency pair akan memiliki spread yang berbeda, jadi tolong perhatikan baik-baik sebelum memperdagangkan mata uang tersebut. Karena banyak sekali yang kaget, wah ternyata spreadnya mahal gitu. Seperti itu ya. Jadi hati-hati. Nah ini contohnya. Kalau spread Euro USD, nah karena marketnya itu dynamic, nah saat ini 10, rata-rata 9, GBP USD, biasanya 12 sekarang lagi 13. Kemudian kita bisa lihat XAU, ini 30 ya, lebih besar. Sementara BTC itu spreadnya sampai 4.132 poin, ini atau sebenarnya ini cuma sekitar $40. ETH, ini 208 saat ini, biasanya 193. Nah ini poin ya, 1, 2, 3, jadi sekitar $2. Ada Euro USD, Euro AUD 17 ya, 2 digit belakang koma itu 17 poin. Dan ini salah satu yang cukup mahal, GBP dengan New Zealand, ini 56 poin. Dan ini ya teman-teman harus perhatikan karena nanti begitu buka posisi kalau lotnya besar tiba-tiba minusnya akan cukup besar. Jadi gunakanlah demo untuk membiasakan trading dengan pair yang mau ditradingkan. Bagaimana sih kita akan menempatkan sebuah trading ya? Jadi kalau mau trading forex, kita harus analisa dulu dengan penting gimana bakal turun atau naik. Setelah memutuskan kita akan beli atau jual, kita bisa melakukan transaksi beli atau buy. Dalam forex itu disebut dengan long. Kalau kita percaya mata uang itu akan naik, meningkat nilainya dibandingkan dengan mata uang pembanding. Kalau kira-kira mata uangnya akan turun, nah kita bisa ambil posisi short. Nah ini bagusnya forex, kita bisa menjual sesuatu sebelum kita beli. Nah kalau marketnya turun, kita bisa short, kita jual dan beli di bawah. Nah itu bedanya. Dan ini yang akan kita gunakan, jadi mau harganya naik, mau harganya turun, kita bisa mengambil posisi dan mencoba mengambil untung dari kedua arah tersebut. Nah, jadi sebelum melakukan trading, tentukan posisi masuk kita dan kemudian posisi keluar kita. Ya, kita bisa exit itu dengan take profit atau stop loss. Nah, stop loss itu bisa stop loss minus atau stop loss itu bisa stop loss positif. Nanti kita akan sering-sering menggunakan ini ya. Dan ini harus ditekankan, risk management itu penting. Jadi dalam trading forex penting untuk memiliki strategi manajemen risiko yang solid. Nah ini untuk melindungi modal kita ya, bukan untuk
saya ngajarnya bagus atau apa, tapi memang ini akan untuk melindungi dana kita sendiri. Masing-masing akan punya style-nya masing-masing, tapi risk management itu wajib kita miliki. Nah, untuk, mencegah loss kita bisa ada perintah stop loss, di mana ini perintah untuk menempatkan, posisi untuk menutup posisi kita secara otomatis di harga tertentu jika pasar bergerak melawan analisa kita. Jadi ini membatasi potensi kerugian. Take profit itu menutup posisi secara otomatis ketika harga mencapai level yang kita tentukan. Nah, sehingga mengunci keuntungan. Jadi dengan dua tools ini kita bisa memastikan kita nggak akan ada resiko yang lebih besar dari posisi yang sudah kita tentukan. Mau harganya naik terus, mau harganya turun terus, karena kita sudah ambil stop loss dan ambil take profit, resikonya tidak berlebihan dan take profitnya sesuai dengan yang telah kita pasang. Nah ini demo account. Jadi sebagian besar platform forex itu menawarkan akun demo, jadi kita bisa berlatih trading dengan uang virtual, tapi di market yang asli. Jadi bukan market bohong-bohongan. Jadi akun demo itu adalah cara yang sempurna untuk membiasakan diri dengan gejolak pasar, memahami gimana trading kerja, menguji strategi, tanpa kita mempertaruhkan uang kita, modal kita di dunia nyata. Jadi kalau kita mau belajar 6 bulan, 3 bulan, mau setahun, mau 2 tahun, dengan demo itu bebas, sampai kita benar-benar yakin di mana kita sudah bisa mendekode market atau mengetahui pasar tanpa resiko sama sekali atau resiko lebih kecil. Nah, pada materi ini kita akan menggunakan FBS atau XNES. Sebenarnya trading platform ini bebas. Tapi kalau ingin nanti ada news, kemudian kita ingin trading, news trading namanya, disarankan untuk FBS ya. Karena ada behavior trading yang di FBS sedikit lebih baik. Nah, materi berikutnya kita akan mempelajari tentang candlestick pattern.